Hai semua, Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan rencana pembangunan pelabuhan super di Selat Malaka. Sebuah proyek ambisius yang dirancang untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat maritim dunia. Selat Malaka, yang dikenal sebagai salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, merupakan lokasi strategis dengan nilai ekonomi yang luar biasa. Langkah ini juga menjadi strategi untuk menantang dominasi pelabuhan Singapura yang selama ini menjadi pusat utama perdagangan di Asia Tenggara. Dengan lebih dari 100.000 kapal yang melintasi selat ini setiap tahun, nilai perdagangan yang tercatat mencapai sekitar 5 triliun US dollar. Rencana ini diharapkan tidak hanya memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global, tetapi juga mengurangi ketergantungan kawasan terhadap pelabuhan-pelabuhan negara tetangga. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Pelabuhan ini dirancang dengan teknologi mutakhir dan fasilitas modern, termasuk terminal peti kemas yang berkapasitas tinggi, fasilitas bongkar muat curah cair dan kering, serta sistem logistik berbasis digital. Pada tahap awal, pelabuhan ini ditargetkan mampu menangani hingga 2 juta peti kemas dengan potensi pengembangan yang lebih besar di masa mendatang. Pemerintah juga akan membangun kawasan industri di sekitar pelabuhan untuk menciptakan integrasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan tarif yang lebih kompetitif dan akses langsung ke jalur transportasi darat seperti kereta api dan jalan tol, pelabuhan ini diharapkan menjadi alternatif yang menarik bagi perusahaan logistik global, sekaligus mengurangi dominasi pelabuhan Singapura. Proyek ini diproyeksikan memberikan dampak signifikan tidak hanya pada tingkat internasional, tetapi juga bagi perekonomian domestik. Pembangunan pelabuhan super di Selat Malaka diperkirakan menciptakan lebih dari 200.000 lapangan kerja langsung dan tidak langsung. Kawasan industri yang terintegrasi akan menjadi pusat aktivitas ekonomi baru, mencakup industri pengolahan hasil tambang, petrokimia, hingga komoditas ekspor seperti minyak sawit dan karet. Pemerintah menargetkan meningkatkan ekspor non-migas hingga 25% pada 5 tahun pertama operasinya. Selain itu, dengan sistem logistik modern yang diusung, biaya logistik yang selama ini menjadi kendala bagi daya saing produk Indonesia diharapkan dapat ditekan hingga 15%, memberikan dampak positif bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Pembangunan pelabuhan ini juga mempengaruhi dinamika perdagangan di Asia Tenggara, termasuk hubungan perdagangan antara Indonesia dan Singapura. Negara-negara seperti Malaysia dan Thailand mulai menyadari dampak besar yang akan ditimbulkan oleh pelabuhan ini terhadap lalu lintas perdagangan mereka. Malaysia yang memiliki pelabuhan besar seperti Port Klang dan Tanjung Pelepas kini dihadapkan pada tantangan sekaligus peluang kerjasama strategi dengan Indonesia untuk menghadapi perubahan ini. Secara geopolitik, langkah Indonesia ini juga mencerminkan kemandirian ekonomi dan kekuatan maritim yang semakin besar. Dengan memanfaatkan lokasi geografis yang strategis dan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia menunjukkan tekadnya untuk menjadi pemain utama dalam perdagangan internasional. Keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Infrastruktur pendukung seperti jalan tol, jalur kereta api, dan kawasan industri harus dibangun tepat waktu agar pelabuhan ini dapat beroperasi secara optimal. Selain itu, regulasi yang mendukung efisiensi operasional pelabuhan juga perlu diperkuat untuk menarik minat investor asing dan perusahaan logistik internasional. Jika semua elemen berjalan sesuai rencana, pelabuhan super di Selat Malaka tidak hanya akan menjadi simbol kebangkitan maritim Indonesia, tetapi juga mendorong transformasi ekonomi di wilayah Sumatera dan sekitarnya, menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi baru di Asia Tenggara. Bagaimana menurut pendapat Anda?
Silakan tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.